ke sana itu adalah ke arah Ngelanggeran, yang ke bawah ini ke arah perbatasan dengan Kabupaten Sleman, Gunung Kidul Sleman di wilayah Lemah Abang. Nah, kenapa kemudian ini bisa menjadi tinggian seperti ini? Ya, kita ada di jalur Ngoro-oro Lemah Abang. Ya, ini jalan alternatif yang nantinya akan menjadi jalur penting menghubungkan antara wilayah Kabupaten Sleman ke Gunung Kidul via Bokoharjo, kemudian akan melewati kawasan wisata Candi Ijo dan lain sebagainya, dan kemudian akan tembus ke Ngoro-oro, dan kalau kita mau ke Gunung Api Purba Ngelanggeran maka jalur ini menjadi begitu pentingnya, selain jalur via Bukit Patok, ya, Piungan Patok. Ya, sementara akan saya coba berikan gambaran juga secara ringkas begitu mengenai kenapa singkapan ini menjadi sangat menarik dan penting untuk dipelajari oleh para peminat kebumian, mahasiswa geologi, mahasiswa geografi, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik karena singkapan besar, singkapan raksasa yang ada di jalur Ngoro-oro Lemah Abang ini adalah bagian dari formasi semilir yang sebarannya sangat luar biasa, sangat luas, dan ini tidak lepas dari apa yang disebut sebagai tataan geologi di wilayah pegunungan selatan Jawa. Dan penjelasan ringkasnya mengenai tataan geologi pegunungan selatan di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya merupakan wilayah yang terpengaruh oleh kegiatan vulkanisme di masa purba, dan ini ditunjukkan oleh banyaknya batuan hasil kegiatan gunung berapi. Dan dari hasil itu kemudian tataan ini tersusun atas batuan gunung api tersier dan terdiri dari 2 busur magma berumur Eosen, Miosen awal dan Miosen akhir Pliocene. Sementara itu kegiatan vulkanisme secara jelas dapat diamati sejak kala Oligosen, yaitu saat pembentukan formasi Kebubuta hingga kala Miosen dan pembentukan formasi Oyo. Yang disebut formasi Oyo adalah karena ada nama Kali Oyo yang hulunya ada di wilayah Wonogiri, kemudian melintasi daerah Gunung Kidul sebelah utara, sampai kemudian nanti akan menyatu dengan Kali Opak di wilayah Pundong, Kabupaten Bantul. Dari hasil pentarikan umur radiometri beberapa peneliti terdahulu menunjukkan umur absolut gunung berapi yang dikelompokkan dalam formasi Andesitua berkisar antara 59 hingga 11 juta tahun yang lalu, dan secara khusus di daerah Parangtritis, di sana di Parangkusumo terutama, itu kita bisa melihat ada jejak vulkanisme purba juga, magma beku. Ini menunjukkan usianya di Parangtritis atau Parangkusumo itu berkisar antara 26 hingga 25 juta tahun yang lalu. Dan ini betul-betul menunjukkan vulkanisme yang secara menerus dan berulang kali. Nah, para peneliti lain juga menunjukkan bahwa pada masa itu adalah masa kejayaan gunung-gunung berapi purba di wilayah yang kemudian akan membentuk tataan geologi wilayah Pulau Jawa. Nah, berikutnya adalah peneliti Gendut Ertono dan kawan-kawan menyatakan bahwa gunung api atau batuan gunung api yang menyusun zona pegunungan selatan dan sekitarnya paling sedikit dihasilkan oleh 5 pusat erupsi purba. Dan 3 diantaranya kita bisa melihat jejaknya jelas. Yang pertama adalah erupsi gunung berapi purba Watu Adek yang kemudian menghasilkan lava bantal, dan yang kedua adalah erupsi gunung api purba Gunung Ireng yang ada di Pengkok, Delingo, Kabupaten Bantul, dan yang ketiga adalah gunung berapi Ngelanggeran yang paling besar. Dan
Sutekno Bronto pada tahun 2007 membagi keberadaan fosil gunung api menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok gunung api Purba Parangtritis Sudimoro, yang kedua kelompok gunung api Purba Batur Agung Bayat, yang ketiga kelompok gunung api Purba Wonogiri Wediyombo, dan yang keempat adalah gunung api Purba Karangtengah Pacitan. Ini kalau melihat dalam peta yang lebih luas, tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta tetapi sudah menyeberang ke wilayah Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur selatan. Dan kemudian peneliti lainnya Raharjo dan Surono, Dr. Surono yang kita kenal pada tahun 92 telah melakukan pemetaan geologi dan melakukan pengelompokan batuan gunung api ke dalam formasi Kebo Buta, formasi Mandalika, formasi Semilir, formasi Ngelanggeran, dan formasi batuan kelas 3 gunung api. Formasi Kebo Buta umumnya disusun oleh batuan beku basal berstruktur bantal. Formasi Mandalika dan formasi Ngelanggeran tersusun oleh material masif berupa lava andesit, tuf andesit, dan batuan intrusi dasit andesit dan diorit. Ya. Formasi Semilir, nah ini yang menarik yang di depan kita ini. Formasi Semilir tersusun oleh material fragmental berupa tuf berukuran pasir dan lempung dan breksi pumice dasit. Sedangkan formasi Sambipitu dan formasi Oyo disusun oleh batuan kelas 3 gunung api berupa tuf karbonat, batu lanau, serpih, batu pasir, dan batuan konglomerat. Nah, kemudian hubungan stratigrafi antara formasi batuan yang ada menunjukkan hubungan selaras, menjari, hubungan tidak selaras. Jadi ada 3 jenisnya. Struktur geologi yang berkembang pada formasi batuan gunung api ditunjukkan oleh sesar normal yang bergerakan berarah timur laut barat daya dan dikenal sebagai sesar opak. Ya, Anda bisa menyaksikan atau bisa menyimak tinjauan kita ke lapangan jalur sesar opak di Bukit Mengger, Bantul, dan kemudian juga ke tempuran Kali Opak yang ada di Potrobayan, Pundong, Kabupaten Bantul. Dan yang kedua ada sesar mendatar berarah tenggara barat laut yang ini kemudian dikenal sebagai sesar Mataram. Dan berdasarkan pemahaman vulkanologi, Sutekno Bronto mengusulkan formasi Sindet dan formasi Wonolelo sebagai formasi baru yang mendasari formasi-formasi yang selama ini dikenal. Secara litologi formasi Wonolelo mirip dengan ciri-ciri formasi Kebo Buta dan formasi Ngelanggeran. Sedangkan formasi Sindet mirip dengan formasi Semilir. Namun berbeda posisi stratigrafi, yaitu lebih tua. Kedua formasi tersebut terlampar dari timur laut hingga barat daya. Nah, jadi keberadaan satuan batuan formasi Semilir yang ada di depan kita ini, yang Anda bisa saksikan dari kiri sampai ke kanan itu, ini sangat menarik karena posisinya ada di ketinggian. Jadi ini bersebelahan saja dengan kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran. Ya, jaraknya mungkin tidak sampai 2 km dari titik ini ke sebelah kiri ini adalah ke sana itu adalah ke arah Ngelanggeran, yang ke bawah ini ke arah perbatasan dengan Kabupaten Sleman, Gunung Kidul Sleman di wilayah Lemah Abang. Nah, kenapa kemudian ini bisa menjadi tinggian seperti ini? Nah, menurut para ahli terdahulu, formasi Semilir ini disebut lebih bawah dibanding formasi Ngelanggeran. Jadi ada yang sebagian formasi Ngelanggeran yang produknya itu berupa batuan breksi vulkanik dan ada juga aglomerat. Ini ada di atas, ya, di atas formasi Semilir ini, jadi menumpang begitu. Tetapi juga ada sebagian yang kemudian tidak menumpang atau menjari begitu ya, jadi saling bersisian begitu. Nah, contoh paling konkret adalah kalau di sebelah barat atau di sebelah barat dari titik ini adalah di wilayah Watuatek, ya, wilayah Gunung Api Purba Watuatek yang menghasilkan lava bantal di Merbah itu dia bersebelahan dengan formasi Semilir, yang di sebelah kanan itu produk lava bantal, ya. Produk dari magma yang keluar dalam air kemudian langsung membeku dan membentuk seperti bantal gitulah ya, panjang-panjang menggelembung gemoy-gemoy gitulah ya, ada sebagian yang begitu. Nah, itu formasi Semilir yang di. Nah, yang di sini ini
menjadi tinggian begini karena proses tektonik yang sangat lama, bisa berjuta-juta tahun lamanya. Sehingga kalau kita berpikir kenapa kemudian ini bisa setinggi ini dan kemudian lapisannya kok tidak mendatar, tetapi kemudian ada yang naik di sebelah kanan, yang kiri menurun begitu ya. Ini karena proses tektonik. Mungkin dulu pada masanya juga relatif mendatar, tetapi kemudian ada proses pengangkatan lempeng tektonik begitu ya, secara tektonik, sehingga posisinya ini menjadi meninggi begitu, kini terangkat, semakin terangkat, ini agak turun begitu. Nah ini kemudian kenapa kemudian ini bentuknya kok tidak lurus ya, tidak sejajar dengan jalan begini, tetapi kemudian menyerong atau memiring, ya, miring dengan kemiringan dari barat semakin rendah di sebelah timur, atau dari kanan kemudian ke sebelah timurnya. Nah inilah cerita singkat yang bisa disampaikan sebagai bagian dari jelajah kita, jalan-jalan kita untuk menelusuri jejak kebumian purba kita. Dan mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa kita ini tinggal di atas lapisan-lapisan bumi yang usianya ternyata berjuta-juta tahun yang lalu. Dan tentu saja kita tidak bisa membayangkan seperti apa rupa dan lingkungan pada masa itu, tetapi kita hanya bisa melihat dari DNA atau jejak-jejak yang tersisa ada di sini. Misalnya para peneliti yang ahli-ahli itu dia bisa mengenali apakah kemudian di lapisan ini ada fosil-fosil binatang, apakah ada jejak fosil kayu misalnya, ya mungkin saja bisa ditemukan, tetapi kalau kita jalan-jalan ya hanya melihat dari kulit luarnya saja seperti apa. Nah, ini bagian dari pengetahuan ringkas kita tentang kenapa kemudian kok kita bisa menyaksikan ada formasi semilir yang terkenal itu ada di wilayah antara Ngororo dan Lemah Abang.